Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Dani Warisman. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Saya bekerja di SMP Negeri 12 Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Pada hari ini saya akan menjelaskan koneksi antara materi pada modul 1.1. Di sini ada menjelaskan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, membedakan kata antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan dalam mentransfer ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah, sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, membedakan kata antara pengajaran dan pendidikan. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dibagi menjadi 6. Sistem Among, petani, bukan tabula rasa, budi pekerti, berpihak pada murid, yang terakhir yaitu bermain. Ada pertanyaan, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Nah, ini yang saya rasakan dulu sebelum saya mempelajari modul 1.1. Nah, ini yang pertama, ketuntasan materi. Saya beranggapan bahwa ketuntasan dalam menyampaikan materi jauh lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Nah, ini yang saya rasakan. Yang kedua, memperlakukan sama. Nah, saya memperlakukan murid itu sama tanpa melihat kodrat yang dimiliki mereka masing-masing. Teacher center. Nah, seluruh kegiatan pembelajaran itu saya pusatkan kepada saya, kepada guru yang saya rasakan. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Yang keempat, tidak peduli pemahaman murid. Nah, sebelumnya saya tidak memperdulikan apakah murid itu sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan. Saya pun hanya meminta peserta didik saya untuk menghafal materi yang saya sampaikan. Nggak mikir bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan seutuhnya oleh siswa. Nah, yang terakhir, keberhasilan berdasarkan KKM. Nah, ini fokus utama saya dalam ketercapaian materi yang saya ajarkan, karena dengan padatnya jadwal, keberhasilan itu saya tentukan berdasarkan kecapaian KKM. Nah, ini sebelum saya mempelajari modul 1.1. Selanjutnya, ada pertanyaan yang kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Saya banyak sekali terbukalah pikiran saya bahwa yang saya lakukan sebelumnya itu banyak sekali kekurangan, mungkin salah juga banyak. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya sudah mendapatkan bahwa yang pertama, student center. Jadi guru yang sebagai tempat pusatnya pembelajaran. Jadi harus melibatkan dari siswa. Nah, yang kedua, guru itu harus sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Nah, yang
ketiga, ya kita harus memperhatikan karakteristik siswa. Karena setiap siswa itu ya berbeda-beda, tidak bisa kita anggap itu sama. Termasuk juga kodratnya. Kodrat setiap siswa itu beda-beda, mempunyai latar belakang berbeda-beda. Di samping itu kita harus membuat materi pembelajaran itu yang menyenangkan, sehingga supaya dalam pembelajaran terciptalah suasana yang nyaman bagi siswa dan bagi kita juga. Nah, itu balik dari sebuah ketulusan, keikhlasan yang telah kita berikan kepada siswa kita dalam pembelajaran, dalam menuntun anak-anak tersebut menjadi seorang yang sempurna bagi dirinya dan sempurna bagi dia nanti di masyarakat. Nah, itu yang setelah saya mempelajari modul 1.1. Ada pertanyaan yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, ini adalah 6 mungkin yang bisa saya kerjakan dalam pembelajaran ini setelah saya melakukan pelajaran modul 1.1. Satu, yaitu sebelum saya memulai pembelajaran, saya akan membuat kontrak kepada siswa, pada murid, kontrak awal pembelajaran, yang mana ini kontrak ini dibuat oleh mereka yang membuat aturan, dan mereka jugalah yang wajib mentaatinya. Apabila melanggar, mereka lah yang harus sadar akan perjanjian yang mereka buat. Yang kedua, ya saya akan berusaha pembelajaran yang berpusat kepada murid dan membaca karakteristik siswa itulah harus wajib, karena setiap siswa itu, murid itu berbeda-beda. Dan yang keempat, menuntun bukan menuntut. Nah, itu yang seharus saya rubah, karena selama ini saya menuntut kepada anak, kamu harus bisa, bukan menuntun. Yang selanjutnya, ya saya akan berusaha mencoba metode pembelajaran yang menyenangkan, yang bervariasi, yang berinovasi, sehingga pembelajaran saya nanti akan disenangi oleh siswa atau murid. Dan tak lupa juga, dengan semua ini saya harus menanamkan sebuah budi pekerti kepada anak. Bukan hanya kognitif saja yang saya berikan, atau psikomotor, tetapi ilmu afektif, spiritual, dan budaya siswa perlu saya tanamkan kepada siswa saya. Mungkin itu yang akan saya terapkan dalam pembelajaran nanti. Nah, dari 3 pertanyaan itu dapat kita simpulkan, dengan adanya pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, harapannya guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa takjub, kasmaran spiritual, intelektual, dan juga sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Selanjutnya, siswa dan guru merdeka belajar, berkolaborasi bersama, menggali, mengembangkan potensi siswa, dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.